Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Reti, Certified Financial Planner. Kali ini aku bakal berbagi kisah tentang penyesalan dalam membeli rumah. Menyesal membeli rumah? Sebelum aku mulai, buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku, di channel ini aku seringkali berbagi kisah tentang hidup minimalis, keuangan, dan review hotel. Silahkan subscribe channel ini jika sesuai dengan ketertarikan kamu ya. Siapa yang rencana keuangannya dalam waktu dekat membeli rumah? Ada nggak? Kalau ada, coba ceritain di kolom komen deh, kapan mau belinya, di mana lokasinya, dan yang seperti apa rumah impianmu. Memiliki rumah mungkin adalah salah satu impian besar bagi kita. Memiliki rumah mungkin juga adalah salah satu keputusan besar yang perlu kita ambil. Namun, tidak menutup kemungkinan di balik pengambilan keputusan besar ini juga bisa diikuti oleh rasa penyesalan. Bisa jadi disebabkan oleh kurangnya informasi, terlalu terburu-buru, pertimbangan yang kurang matang, tuntutan sosial, ego, gengsi, atau bahkan karena iseng aja. Iya, bisa loh kita beli rumah ya karena iseng aja. Pada kesempatan kali ini, aku akan sharing mengenai ceritaku yang terlalu cepat membeli rumah. Buat yang berencana membeli rumah, semoga bisa mengambil informasi di video ini agar kesalahan-kesalahan yang aku lakukan tidak perlu kalian ulangi lagi. Cukup berhenti di aku aja. Aku bakal ceritain mulai awal mula keputusan membeli rumah ini muncul, bagaimana penyesalan ini muncul, caraku mengatasi penyesalan ini sampai ke pelajaran yang bisa aku atau mungkin kalian yang nonton video ini ambil agar kesalahan yang aku lakukan tidak terulang kembali. Jadi awal mulanya adalah ketika pacarku waktu itu niatnya mau serius dan ngajakin beli rumah dengan skema KPR. Setelah melalui diskusi yang panjang mengingat status kami saat itu masih pacaran, belum ada ikatan yang gimana-gimana, tapi keputusan keuangan kami adalah komitmen jangka panjang. Akhirnya kami membulatkan tekad memutuskan untuk membeli rumah dengan skema KPR. Waktu itu usiaku belum genap 22 tahun 22 tahun aja belum sampai tuh. Sedangkan pada usia itu prefrontal cortex saja belum berkembang sempurna. Prefrontal cortex adalah suatu bagian otak yang spesial pada manusia yang berfungsi untuk mengatur fungsi eksekutif, yaitu kemampuan merencanakan sesuatu, membuat keputusan, memecahkan masalah, mengontrol diri, mengingat instruksi, menimbang konsekuensi, dan lain-lain. Bagian ini berkembang hingga hampir sempurna di usia kurang lebih 25 tahun. Jadi, aku menyadari, menerima, dan memaafkan diriku di masa itu yang begitu impulsif mengambil keputusan untuk KPR. Jiwa emosional, menyukai tantangan, dan impulsif saat itu masih sangat membara. Ada aja jawaban dari logikaku setiap kali menanyakan kembali keputusan membeli rumah saat itu. Mulai dari bukti keseriusan hubungan lah, biar uangnya nggak kemana-mana lah, biar kerja ada hasilnya lah, biar pulang punya tempat tujuan lah, dan alasan-alasan lain yang diciptakan oleh diriku sendiri. Hingga akhirnya aku tanda tanganilah akad perjanjian kredit dengan hutang 13 tahun itu. Padahal siapa yang tahu apakah hingga 13 tahun ke depan saya masih akan bersama pacar saya saat itu atau tidak. Jadi memang itu tuh sungguh keputusan yang sangat impulsif. Bagaimana penyesalan ini muncul? Sebelum lanjut, penyesalan ini sudah kusadari, kuterima, dan kumaafkan. Jadi FYI dulu ya, jadi bukan yang menjadi dendam lagi gitu. Jadi awal mula banget penyesalan ini muncul adalah karena saya putus dengan pacar saya. Agak drama sedikit, mana jadi punya aset bersama, meski asetnya atas nama aku waktu itu, tapi utangnya juga atas nama aku. Bersyukurnya mantan pacarku ini cukup dewasa dan bijak untuk menyelesaikan urusan rumah ini. Jadi nggak terlalu lama dan belibet gitu prosesnya. Namun kemudian aku bertanya pada diriku sendiri, kalau aku tidak bersama dia, lalu rumah ini buat apa? Untuk membesarkan hatiku, membenarkan diri atas keputusan yang salah, ya aku malah membuat kesalahan baru yang tidak kusadari saat itu. Sekali lagi aku sudah menyadari, menerima, dan memaafkan diriku yang melakukan kesalahan pada masa itu.
Lagi-lagi prefrontal cortex saja belum sempurna. Apakah kesalahan yang aku buat? Ya, itu dia, merenovasi rumah. Dimana aku nggak nungguin tukangnya. Saat itu akses ke kontraktor masih terbatas banget. Sebagai informasi, aku berasal dari salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Biaya renovasi memakan angka yang sangat lumayan, bahkan angkanya lebih dari 50% harga rumah, bayangin. Lagi impulsifnya pengen menuangkan segala kreativitas, identitas diri, ego, keserakahan di rumah itu. Menelan ludahlah saya, mana biaya renovasi sebagian besar dibiayai oleh utang. Sedih banget, udah bakal bayar KPR juga bayar cicilan atas renovasi rumah. Setelah rumahnya selesai renovasi, tapi bayarnya tidak selesai, alias masih lanjut bayar cicilan, rumahnya tidak aku tempati. Karena aku tetap bekerja dan stay di Surabaya, semakin mendalamlah penyesalan itu. Kayak spending lumayan gede, sampai dibelain utang, tapi nggak aku nikmatin gitu manfaatnya. Karena rumah ini kosong, akhirnya pelan tapi pasti kerusakan mulai terjadi di beberapa titik. Kulakukanlah renovasi tahap 2. Kali ini prefrontal cortex sudah mulai menjalankan tugasnya. Sudah tidak impulsif lagi seperti sebelumnya. Juga udah nggak pakai utang lagi. Hanya melakukan renovasi secukupnya saja. Tidak, belum selesai di situ. Masih ada renovasi tahap 3. Selain renovasi, biaya perbaikan juga lumayan. Karena di desa, rumah itu masih pakai air tanah. Dimana kalau rumahnya kosong tentu tidak ada penggunaan air. Hal itu membuat pompanya jadi rentan bermasalah. Kalau mau dihitung seksama, rumah ini sudah membuatku mengeluarkan banyak uang yang tidak ku nikmati, hanya sebagai pemuas egoku saja. Caraku mengatasi penyesalan ini, mungkin akan banyak pertanyaan seperti kenapa tidak disewakan saja? Atau kenapa tidak dijual saja? Jawaban terjujur adalah karena aku tidak rela. Aku tidak rela rumah ini disewakan. Rumah ini sudah menghabiskan cukup banyak sumber daya keuanganku. Di rumah ini kutuangkan ide, kreativitas, identitas diri, ego, dan keserakahanku yang aku saja bahkan belum sempat menikmatinya. Jadi aku tuh tidak merasa rela kalau orang lain yang justru menikmatinya. Selain itu, harga sewa di daerah itu terlalu rendah bagiku. Angkanya tidak sepadan lah menurutku. Selain itu juga, aku takut tidak cocok dengan calon penyewanya. Takut penyewanya tidak sesuai dengan harapanku. Jadi, aku tidak memilih opsi sewa karena ada kekhawatiran aku akan lebih menyesal lagi daripada sebelumnya. Cara yang kuambil saat ini adalah seminim mungkin datang ke rumah karena takut tergoda untuk melakukan perbaikan atau bahkan renovasi tahap 4. Tidak, jangan sampai. Aku tidak mau. Menghindari dulu saja tidak apa. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak dijual saja? Lagi-lagi jawabannya adalah karena aku tidak rela. Karena harga pasarnya belum bisa nutup biaya renovasiku. Jadilah keputusannya, ku biarkan saja rumah itu. Ya, sesekali aku tengok, sesekali ibuku juga nengok. Nanti saat rumah itu akan benar-benar aku tinggali, barulah aku akan mempertimbangkan untuk serius membenahi dan merenovasinya jika emang diperlukan. Pelajaran yang bisa diambil. Sudahkah punya rencana hidup? Akankah bagaimana hidupmu 5-10 tahun ke depan? Akankah rumah itu akan ditinggali selama 5-10 tahun berturut-turut? Apakah ada rencana untuk berpindah tempat tinggal entah karena tuntutan pekerjaan, impian, atau keinginan? Sudahkah memperoleh informasi detail mengenai rumahmu? Akses kebutuhan dasar seperti air, listrik, internet, transportasi, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhanmu? Tidak perlu impulsif dalam melakukan perbaikan dan renovasi. Lakukan secukupnya, sesuai kebutuhan saja. Terkecuali masih ada sisa budget, bolehlah dipakai, tapi hanya sampai habis saja. Jangan sampai kondisinya minus malah nambah utang. Membeli rumah merupakan salah satu keputusan besar yang kita ambil. Pastikan kamu sadar saat memutuskan untuk membeli rumah. Membeli rumah tidak sekedar hanya memiliki rumah, namun diikuti juga dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk menjaga, merawat, bahkan meski tidak kamu tinggali. Spendingnya tetap, tetapi tidak tinggal di rumahnya dengan tetap. Untuk kalian yang berencana mau membeli rumah, aku harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian agar kalian tidak perlu mengalami kesalahan yang kulakukan dulu. Untuk yang kondisinya serupa
apa denganku? Rumahnya udah kebeli tapi nggak ditinggali, malah menggerus sumber daya keuangan yang ada. Yuk boleh kita obrolin di kolom komentar, curhat-curhatan lah kita ya. Tadi aku ada cerita soal KPR bareng pacar. Kalian bakal tertarik nggak kalau aku sharing mengenai detailnya? Share di komentar ya, karena jawaban kalian mungkin akan aku pertimbangkan. Terima kasih buat yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Aku harap kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Aku berterima kasih buat yang sudah subscribe dan yang juga akan subscribe channel ini. Follow terus Instagram aku di @ratyncs, TikTok aku di @ratyncs. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!